Dua negara ini jadi biang kehancuran NATO di tahun 2025. Putin kirim jenderal perang andalan ke perbatasan Rusia-Ukraina. Trump bela TikTok, beda pendapat dengan Partai Republik. Hai sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya Rosalina, inilah informasi selengkapnya. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO diprediksi bubar tahun 2025. Perang Rusia-Ukraina akan menjadi biang keladi. Hal tersebut akan mempengaruhi internal politik Amerika Serikat dan membawa perpecahan ke NATO. Berikut ulasan selengkapnya. NATO bubar tahun 2025. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO diprediksi bubar tahun 2025 nanti. Hal ini diramalkan Philip Passion O'Brien, profesor di University of St Andrews, Skotlandia. Penulis How the War Was Won, Air Sea Power and Allied Victory in World War II, menuliskan pendapatnya itu di The Atlantic awal September lalu. Amerika Serikat atau AS dan Eropa disebut berada di ambang perpecahan paling penting dalam hubungan internasional di beberapa dekade terakhir. Menurutnya, perang Rusia-Ukraina akan menjadi biang keladi. Hal tersebut akan mempengaruhi internal politik AS dan membawa perpecahan ke NATO. Secara rinci, ia menggambarkan bagaimana pertentangan terhadap mempersenjatai Ukraina muncul di Kongres AS. Pandangan populer di Partai Republik multi tak ingin membiayai Ukraina. Bukan hanya Donald Trump, pentolan Republik lain seperti Ron DeSantis dan Vivek Ramaswamy juga memperlihatkan hal yang sama. Ia mengatakan, jika mereka memimpin partai itu, kebulatan suara NATO dalam perang dengan Rusia itu akan sulit. Ketika itu terjadi, lanjutnya, negara-negara Eropa tidak akan mampu mengganti hilangnya bantuan militer AS. Itu, tegasnya, akan mengakibatkan kekalahan militer bagi Ukraina. Inilah yang akan menjadi keruntuhan NATO. Bakal muncul kepahitan dan ketidakpercayaan. Sebelumnya Rusia menyerang Ukraina sejak Februari 2022. NATO membantu Ukraina dengan memasok senjata meski belum menyetujui kekuatan udara. Taktik NATO yang gagal. Sementara itu, taktik aliansi NATO
rupanya diaplikasikan pasukan Ukraina untuk menyerang balik Rusia. Ini seiring dengan masuknya banyak peralatan perang barat ke negeri itu, mulai dari tank hingga kendaraan lapis baja yang disumbangkan Amerika Serikat atau AS dan sekutu. Namun strategi yang dipakai disebut sejumlah analis telah gagal. Mengutip Newsweek, meski sekarang Ukraina memiliki senjata gabungan, taktik Barat dan NATO tak akan berhasil tanpa kekuatan udara. Kata Kolonel Angkatan Darat Inggris, Hamish de Breton Garden, yang sebelumnya memimpin pertahanan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir Inggris dan NATO. Menurut de Breton Garden, tanpa pesawat barat untuk menentang kendali Rusia atas langit, upaya pasukan Ukraina hanya setengah-setengah. Ia menilai pertempuran Ukraina bak satu tangan terikat di belakang punggung. Ahli lain juga menyebutkan hal senada. Gaya pertempuran NATO sangat bergantung pada pengendalian langit. Kata analis strategis di Hague Center for Security Studies atau HCSS, Davis Ellison. Sementara itu, menurut peneliti lain, memang pasukan Ukraina sudah dilatih Barat. Namun kekurangan besar-besaran personil berpengalaman seringkali membuat hasil di lapangan berbeda. Sejak Juni, Ukraina telah mengumumkan serangan balik ke Rusia. Namun beberapa menilai serangan Ukraina mandek. Jenderal Yunus Bekyevkurov dikirim Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memimpin pertahanan perbatasan Rusia dan memimpin proyek tentara bayaran Moskow di Afrika. Berikut ulasan selengkapnya. Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengirim jenderal kepercayaannya ke wilayah yang berbatasan dengan Sumy, Ukraina. Jenderal Yunus Bekyevkurov adalah salah satu jenderal utama Rusia. Putin menugaskannya untuk mengatur pertahanan Rusia di Kursk Oblast terhadap serangan Ukraina yang baru. Jenderal Yunus Bekyevkurov telah menjabat Wakil Menteri Pertahanan Kremlin dan ditugaskan untuk mengepalai pertahanan perbatasan Rusia dan memimpin proyek tentara bayaran Moskow di Afrika. Menurut Telegraph, ia dikirim ke Kursk Oblast beberapa jam setelah Ukraina memulai manuvernya pada 5 Januari. Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump dan Partai Republik berseteru akibat nasib TikTok di Amerika Serikat. Trump meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk menangguhkan aturan yang berpotensi memblokir TikTok secara permanen. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden AS terpilih Donald Trump mulai beda pendapat dengan rekan-rekannya di Partai Republik.
Perbedaan itu merujuk pada nasib TikTok di AS. Trump telah meminta Mahkamah Agung atau MAAS untuk menangguhkan aturan yang berpotensi memblokir TikTok secara permanen. Aturan itu diteken oleh Presiden AS Joe Biden karena kekhawatiran soal keamanan nasional. Pasalnya, ByteDance yang merupakan induk TikTok berasal dari China. Pemerintah AS takut China bisa mengakses data warga AS dan melakukan eksploitasi yang berdampak bahaya. Namun kali ini, Trump terang-terangan membela TikTok pasca melakukan pertemuan dengan petinggi ByteDance dan TikTok. Di 3 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama, kata Andrew Haywood. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.